Anak liar yang mana ini? Apa yang kamu cari di sini? Long Ge dan Xiao Ling berbalik untuk melihat, dan segera melihat seorang master yang detailnya tidak dapat mereka lihat dengan jelas, di belakang mereka. Haha, guk-guk siapa yang lepas dan menggonggong secara acak. Long Ge melakukan serangan balik. Huff, keterampilanku tidak terlalu tinggi, tapi mulutku sangat bagus. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Kata sang master sambil menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara. Siapa namamu? Long Ge bertanya. Namaku Du Gusang. Namaku Long Ge, kata Long Ge. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Du Gusang bertanya lagi. Di Akademi Kekaisaran, kamu tidak diperbolehkan melawan pihak lain tanpa menerima tantangan tersebut, jadi Du Gusang bertanya. Haha, tidak tertarik. Long Ge tertawa, lalu terbang bersama Xiao Ling. Apakah kerajaan nagamu begitu pengecut? Du Gusang berteriak keras di belakang Long Ge. Long Ge segera berhenti, lalu perlahan berbalik. Terserah katamu. Long Ge menyelesaikannya, lalu melanjutkan terbang bersama Xiao Ling. Huff, kamu pengecut. Du Gusang berkata, kamu tidak bisa membalaskan dendam Tuan Pembasmi Kerajaan Api kita. Haha, menarik. Guru Tian-Tian, yang sedang membaca di bawah, berpikir sendiri, lalu melanjutkan membaca bukunya. Long Ge dan Xiao Ling terbang kembali ke asrama, lalu menenangkan diri untuk mendiskusikan keuntungan hari ini. Ada begitu banyak master di Sky City. Desah inspirasi kecil. Ya, memang ada banyak ahli siklon, jadi kita harus berlatih keras. Baiklah, kalau tidak kita akan terprovokasi seperti hari ini dan tidak berani melawan. Ya, kamu harus meningkatkan kekuatanmu, kata Long Ge, dan setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk berlatih, dan Xiao Ling juga kembali ke kamarnya untuk berlatih. Di kamar Long Ge sedang bermeditasi dan berlatih. Energi pertarungan putih mengelilingi Long Ge. Aura langit dan bumi terus-menerus diserap oleh Long Ge. Energi spiritual langit dan bumi terus memperkuat setiap sel di tubuh Long Ge melalui kulit, otot, dan pembuluh darah Long Ge. Energi spiritual ini akhirnya diserap ke dalam dantian Long Ge, dan kemudian diasimilasikan ke dalam energi Long Ge oleh energi putih di dantian. Long Ge sekarang adalah ahli kondensasi Qi. Kekuatan mentalnya sudah dapat memasukkan Dou Qi keluar tubuh dan memadatkannya menjadi penjahat kondensasi Qi. Meskipun kekuatan serangan penjahat ini tidak tinggi, itu dapat membantu master dalam beberapa situasi berbahaya dapat melarikan diri dengan nyawamu, tetapi begitu kamu melarikan diri dengan nyawamu, keterampilan aslimu akan hilang. Oleh karena itu, tidak ada yang akan melepaskan penjahat Qi keluar tubuhnya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Sekarang, Long Ge sedang berlatih keras, menggunakan kekuatan mentalnya untuk terus mengendalikan penjahat Qi untuk bergerak di sekitar tubuhnya. Bisakah saya menggunakan api surgawi untuk memadatkan penjahat saya yang kental Qi? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Long Ge. Ini hanya pemikiran yang tiba-tiba, tapi Long Ge berani mencobanya. Setelah kesengsaraan api kecil terakhir, energi putih Long Ge menyerap banyak api langit. Ketika Long Ge berlatih, dia telah menemukan bahwa ada api langit di tubuhnya, jadi Long Ge memiliki tubuh kecil yang menggunakan api langit untuk melakukannya, memadatkan Qi. Apapun yang ingin dia lakukan, Long Ge dengan hati-hati mengeluarkan api surgawi dari tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menggunakan api surgawi untuk mendekati penjahat kondensasi Qi yang mewakili keterampilan seluruh tubuhnya. Sebuah suara lembut terdengar, tetapi Long Ge menemukan bahwa rohnya bertabrakan dengan keras. Api langit sangat kuat. Long Ge dengan cepat memindahkan api langitnya, karena kekuatan api langit terlalu besar. Jika api langit benar-benar mengepung penjahat Qi mungkin akan terluka oleh yang kuat serangan mental. Apa yang harus kita lakukan? Long Ge mencoba menggunakan energi pertempuran untuk membungkus api langit, tetapi ketika roh juang putih membungkus api langit, roh juang putih itu mengasimilasi api langit, yang tidak dapat mencapai tujuan kondensasi, sama sekali. Long Ge hanya berlatih dan mencoba, lupa makan dan tidur. Di kamar Xiao Ling juga sedang berlatih. Saya melihat energi pertarungan 3 atribut merah, hijau, dan kuning mengelilingi tubuh Xiao Ling sedang berlatih keras, dan kekuatan mentalnya terus meningkat seiring latihannya. Begitu kekuatan mentalnya meningkat, efek ramuan es dan api di tubuh Xiao Ling mulai berpengaruh. Energi yang tersembunyi di meridian pil roh es dan api terus-menerus menyembur keluar dan terus-menerus diserap oleh Xiao Ling, terus-menerus meningkatkan keterampilan Xiao Ling juga lupa waktu selama latihan ini. Suatu hari berlalu, Long Ge dan Xiao Ling masih berlatih. 2 hari telah berlalu dan mereka masih berlatih. 3 hari telah berlalu dan mereka masih berlatih. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan berlatih. Di Departemen Tingkat Tinggi Ibu Kota Kekaisaran Jinling, Long Di dan Long Di juga membicarakan tentang Long Ge dan Xiao Ling setelah berlatih. Sudah 5 hari sejak Long Ge dan Xiao Ling pergi ke Sky City. Aku sangat merindukan mereka.
Ya, kita harus berlatih lebih keras untuk naik ke kota langit. Kata Long Di. Sekarang dia berada di tingkat ke-8 Qi. Akan membutuhkan waktu untuk naik ke tingkat kondensasi Qi lebih lambat dari keahliannya. Yah, meskipun geng kita tidak terkalahkan di departemen tingkat tinggi, kita akan menghadapi lawan yang lebih kuat di kota langit. Saat ini kita menempati 4 besar dalam daftar peringkat tinggi. Setelah 1 tahun, kita mungkin akan mengadakan latihan kelas atas. Kami mengambil senjatanya, kata Jinzi. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Saya berencana untuk dipromosikan ke kota langit dalam 3 bulan. Long Di, yang berada di tingkat ke-7 Qi, berkata bantuan ramuan es dan api, sekali saat kekuatan spiritual Anda meningkat, tingkat keahlian Anda juga akan meningkat secara alami. Anda harus tahu bahwa pil spiritual es dan api adalah pil spiritual yang dapat memungkinkan orang mencapai kondensasi Qi tingkat ke-9. Baiklah, aku tidak akan ketinggalan di belakangmu, saudaraku. Kata Long Di sambil tersenyum di sampingnya. Kami juga harus berlatih keras. Kami tidak ingin ditinggalkan olehmu di departemen senior, kata Ross sambil tersenyum. Oke, ayo berlatih bersama dengan serius. Jadi, Long Di dan yang lainnya mulai bertarung di siang hari dan berlatih di malam hari, tanpa membuang waktu. Bagaimanapun, tidak ada geng di departemen tingkat tinggi yang berani menantang geng Long Yutiandi, bahkan setelah Long Ge dan Xiao Ling keduanya naik ke langit. Hasil ini memberi Long Di dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada pelatihan. Sekarang mereka tidak lagi menantang geng lain, karena tidak lagi menantang, dan mereka tidak kekurangan uang masih di kartu emas. Jadi mereka telah berlatih dengan serius. Kota di langit, di kamar Xiao Ling. Xiao Ling telah berlatih di ruangan itu selama 10 hari. Ding, ada suara yang tajam, dan cahaya keemasan menyala di tubuh Xiao Ling. Xiao Ling ditingkatkan, dan tingkat kondensasi Qi ditingkatkan ke tingkat kondensasi Qi. Energi spiritual langit dan bumi melonjak menuju Xiao Ling, memungkinkan keterampilan Xiao Ling untuk diperoleh. Konsolidasi. Energi air dan api dari pil roh es dan api berasal dari meridian Xiao Ling, perlahan-lahan menyatu ke dalam otot Xiao Ling, dan kemudian perlahan menyatu ke dalam otot Xiao Ling, terus-menerus memperkuat setiap kondisi sel Xiao Ling. Xiao Ling berlatih seperti ini. Di ruangan lain, Long Ge juga ditingkatkan. Ding, saya melihat kilatan cahaya putih di tubuh Long Ge, dan Long Ge juga ditingkatkan, dari Qi Condensation level 1 ke Qi Condensation level 2, dan seluruh skillnya berlipat ganda. Saya melihat energi pertempuran putih mengelilingi Long Ge, dan Long Ge dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dari segala arah. Kota di langit terletak di tempat yang tinggi dan memiliki kumpulan roh yang sangat besar. Oleh karena itu, energi spiritual dari langit dan bumi akan mengalir dari segala arah. Berlatih di kota di langit benar-benar lebih efektif dengan setengah usaha. Long Ge dan Xiao Ling menikmati perlakuan seperti itu. Setelah ditingkatkan, mereka terus berlatih dengan serius dan terus mengkonsolidasikan energinya. Setelah Long Ge ditingkatkan, dia mulai mempelajari cara meredam penjahat kiningnya. Tidak akan berhasil membungkus api langit dengan Douqi, juga tidak akan berhasil meredam penjahat kining secara langsung dengan api langit. Jadi apa yang harus aku lakukan? Long Ge berpikir dengan cemberut. Kalau begitu aku akan mencoba menggunakan api surgawi untuk memanggang sosok kecil kental Qi yang dibungkus dengan Douqi. Long Ge tiba-tiba memikirkannya dan segera mencobanya. Long Ge pertama-tama menggunakan energi pertempuran untuk membungkus penjahat kining yang meluap, dan kemudian menggunakan api langit yang diperoleh selama kesengsaraan surgawi di tubuhnya untuk perlahan mendekati penjahat kining. Hal yang luar biasa terjadi. Api langit tidak diserap oleh energi putih, dan itu dapat meredam penjahat kining dengan baik tanpa melukainya. Long Ge berlatih dengan serius dengan cara ini. Setelah mencapai tingkat kedua kondensasi Qi, seiring dengan peningkatan keterampilannya, kekuatan mental Long Ge juga terus meningkat. Sekarang kekuatan mental Long Ge dapat dengan terampil mengendalikan api langit untuk memadatkan kondensasi Qi kecil. Di sisi lain, Xiao Ling awalnya siap untuk berhenti berlatih ketika ia mencapai kining level kedua, namun Douqi merasa Long Ge masih terus berlatih, sehingga Xiao Ling pun terus berlatih. Long Ge dan Xiao Ling hanya berlatih di kamar siang dan malam, tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Kultivasi mereka sepertinya sudah mencapai tahap penyendirian seperti yang biasa orang sebut. Mereka tidak mempedulikan hal-hal di luar dan hanya berkonsentrasi pada kultivasinya. Dan di Departemen Senior Imperial College, ding, terdengar suara yang tajam, dan dengan kilatan cahaya keemasan, Long Di ditingkatkan, dari vigor level 7 ke vigor level 8. Dalam 3 bulan, saya harus meningkatkan 2 level lagi, selamat dari bencana, dan kemudian naik ke kota di langit. Long Di berpikir dalam hatinya, jadi dia juga mulai berlatih keras. Ding, cahaya keemasan menyala, dan Long Di juga ditingkatkan.
Dia dipromosikan dari kekuatan tingkat ke-8 ke tingkat kekuatan ke-9 maka dia akan selamat dari malapetaka dan naik ke kota di langit. Tidak ada masalah sama sekali. Jinzi dan Mei Mei juga telah ditingkatkan, dari Ki level 5 ke Ki level 6. Saat keterampilan mereka meningkat, kekuatan mereka menjadi semakin kuat di masa depan, bahkan jika Long Di dan Long Di dipromosikan ke kota langit, dengan mereka kekuatan, mereka juga dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari geng Long Yu Tiandi di departemen senior yang berani menyerang. Faktanya, tidak ada yang berani memprovokasi geng Long Yu Tiandi, karena dua anggotanya telah pergi ke kota langit yang diidam-idamkan. Setelah keluar, mereka pasti akan menjadi master di antara para ahli, jadi tidak ada yang akan memprovokasi geng Long Yu Tiandi. Geng Long Yu Tiandi seperti ini. Tidak peduli bagaimana lingkungannya, mereka berlatih dengan serius. Dan kapan Long Ge dan yang lainnya akan masuk ke dunia mereka di kota langit? Ibu kota Kekaisaran Jinling, Departemen Senior Imperial College. Long Di dan Long Di bertarung di arena. Ross dan Jinzi juga bertarung sengit. Ada banyak penonton yang duduk di samping arena. Sebagai 4 pemain teratas di daftar teratas, pertarungan mereka jauh lebih seru dibandingkan pertarungan lainnya. Long Di, yang memiliki keberanian tingkat ke-9, mengendarai monster tingkat kondensasi Qi, dan Long Di, yang memiliki keberanian tingkat ke-8, juga mengendarai monster tingkat kondensasi Qi, pedang panjang kelas. Ding, ding, ding. Gerakan familiar itu menyebabkan pedang kedua orang itu bertabrakan, membuat suara benturan logam yang tajam. Salah satu teknik pedang daun jatuh mengubah pedang menjadi ribuan. Salah satu teknik pedang daun jatuh adalah pedangnya sangat marah hingga melesat ke mahkota. Salah satu anak panah ilmu pedang daun jatuh menjadi tanpa pedang. Kedua orang itu mengendarai monster kental Qi bolak-balik di arena, membuat penonton di tribun terpesona. Di tribun, Long Ge dan Xiao Ling sudah pergi ke kota langit. Sekarang hanya ada 4 Long Di dan yang lainnya yang tersisa di geng Long Yu Tiandi. Akankah kekuatan mereka melemah? Itu melemah, tapi betapapun lemahnya geng Long Yu Tiandi, dia masih bisa mendominasi departemen senior. Itu benar, soalnya, mereka telah menempati 4 besar di divisi senior, dan mereka juga memiliki monster level kondensasi Qi. Mereka benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Inilah mengapa mereka berlatih keras setiap hari, karena mereka tidak memiliki lawan di departemen master, jadi mereka harus berlatih keras dan berusaha untuk terobosan awal dan naik ke kota langit secepat mungkin. Setelah mereka tiba di kota langit, kita mungkin tidak akan memiliki banyak pertarungan bagus untuk ditonton, dan keterampilan kita tidak akan meningkat secepat itu. Haha, selama kita bekerja keras, cepat atau lambat kita akan pergi ke kota langit. Saat kita sampai di kota langit, mereka mungkin sudah naik ke negeri dongeng. Kata teman sekelas A. Teman sekelas B. Di arena, Ross yang menunggangi monster tingkat kondensasi Qi juga bertarung melawan Jinzi yang menunggangi monster tingkat kondensasi Qi. Mereka sama sekali tidak mempedulikan penonton, mereka hanya melepaskan gerakannya sepuasnya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa karena mereka bermain melawan satu sama lain setiap hari, bukankah siswa di sekitar mereka harus mempelajari semua gerakan mereka? Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena keterampilan tingkat atas yang diajarkan oleh Long Ge semuanya dikoordinasikan dengan pikiran. Jadi keempat orang dari geng Long Yu Tiandi bertarung secara sembarangan di arena. Panah es, panah peledak, menembus panah. Beberapa anak panah, panah api, mematahkan panah. Anak panah Ross ditembakkan ke arah Jinzi dengan aliran yang stabil seperti air mengalir, dan Jinzi dapat mengatasinya dengan mudah. Menundukkan naga, menundukkan pedang dan perisai ibel, menundukkan jurus harimau. Menundukkan naga, menundukkan ibel, pedang dan perisai, menundukkan gaya serigala. Pedang dan perisai Jinzi bekerja sama dengan sempurna, dan selalu bisa memblokir panah Ross dengan tepat, membuat serangan Ross tidak efektif. Anggota geng Long Yu Tiandi bertempur dengan sengit, semuanya di mata guru Tuan Zhang. Sepertinya keempat anak ini tidak mau tinggal di departemen senior lebih lama lagi. Saya tidak menyangka departemen senior yang saya kelola akan berada dalam situasi sepihak seperti itu, tidak ada yang menantang mereka. Tuan Guru Zhang berpikir, tetapi jika mereka bekerja keras seperti ini, kekuatan mental mereka akan meningkat dengan sangat cepat. Ditambah lagi mereka telah meminum pil roh es dan api, dan keterampilan mereka pasti akan meningkat dengan pesat batas. Dalam 2 bulan, diperkirakan Long Di dan Long Di akan selamat dari kesengsaraan dan melapor ke kota langit. Saat itu, satu-satunya anggota geng Long Yu Tiandi di departemen senior hanyalah Guru Ross dan Jinzi. Zhang menghela nafas. Pikirkan tentang anak-anak dari geng Long Yu Tiandi. Tidak lama setelah mereka datang ke departemen senior, mereka semua pergi ke kota langit untuk melapor. Mereka benar-benar sekelompok anak-anak berbakat. Mereka bisa menonjol di antara para jenius karena mereka adalah sangat jujur.
Terlalu rajin. Guru Tuan Zhang memandang Long Di dan yang lainnya sambil tersenyum. Guru Tuan Zhang, selamat tinggal. Tanpa sadar, Long Di dan yang lainnya telah bertempur sampai malam, dan mereka sekarang mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Tuan Zhang. Baiklah, mari kita lanjutkan pertempuran besok. Guru Tuan Zhang berkata sambil tersenyum. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk, lalu dengan cepat menaiki Warcraft dan berjalan menuju pintu masuk arena. Matahari terbenam menyinari punggung Long Di dan yang lainnya, punggung mereka begitu muda dan penuh vitalitas, bahkan matahari terbenam pun akan tampak cemerlang karena punggung mereka. Masa depan penyatuan benua manusia kita mungkin bergantung pada anak-anak ini. Guru Tuan Zhang melihat ke belakang Long Di dan yang lainnya sambil tersenyum. Setelah Long Di dan yang lainnya mengendarai Warcraft kembali ke asrama, mereka mulai makan malam. Setelah makan, mereka mendiskusikan pengalaman latihan hari itu. Long Di dan Long Di sedang berlatih di halaman yang sama. Saat mereka berlatih, semangat juang emas memenuhi ruangan. Saat energi pertarungan emas mengalir, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat diserap olehnya. Pada saat ini, kekuatan mental yang dilatih sepanjang hari tercermin. Peningkatan kekuatan mental ini terus-menerus menyerap energi langit dan bumi, termasuk menyerap es dan api yang terkandung di dalam tubuh. Dengan latihan, skill Long Di siap mencapai ki level ke-9, dan skill Long Di juga bergerak menuju puncak level ke-9. Dengan cara ini, Long Di dan yang lainnya bertarung di siang hari dan berlatih di malam hari, tanpa membuang waktu. Suatu malam sebulan kemudian, di kamar Jinzi. Ding! Seluruh tubuh Jinzi bersinar dengan cahaya keemasan dan dia meningkat. Dari keberanian tingkat ke-5 hingga keberanian tingkat ke-6. Demikian pula di kamar Rose, Rose juga telah ditingkatkan. Ding! Cahaya keemasan menyala di tubuh Rose, dan dia naik dari tingkat kekuatan ke-5 ke tingkat ke-6. Dan di kamar Long Di dan Long Di. Ding! Cahaya keemasan menyala di tubuh Long Di, dan dia ditingkatkan, dari kekuatan tingkat ke-8 ke kekuatan tingkat ke-9. Dia melihat elemen langit dan bumi mengalir ke tubuh Long Di dengan gila-gilaan, dan Long Di mencobanya yang terbaik untuk menyerapnya dan mengubahnya menjadi apa yang sudah dia miliki untuk mengkonsolidasikan keberanian di level 9. Di saat yang sama, Long Di merasakan malapetaka itu. Bencana akan terjadi dalam 2 bulan. Hati Long Di tergerak dan dia langsung merasakannya, lalu dia segera bangun dari latihannya. Haha, adikku juga telah ditingkatkan. Aku ingin tahu kapan dia bisa merasakan malapetaka. Long Di memandang Long Di yang baru ditingkatkan dengan senyuman di bibirnya. Long Di duduk di sana dengan tenang, menyaksikan Long Di perlahan memperkuat semangatnya ke level 9. Setelah setengah jam, Long Di akhirnya menyelesaikan konsolidasi. Saudaraku, aku juga berada di tingkat keberanian ke-9. Long Di membuka matanya dan melihat Long Di, jadi dia berkata sambil tersenyum. Aku merasakan malapetaka itu, kata Long Di sambil tersenyum. Saya juga merasakan malapetaka itu, kata Long Di. Ah, apakah kamu merasakan musibah setelah kamu meningkatkannya? Long Di bertanya. Ya, haha, Long Di menyentuh kepalanya dan tertawa. Lalu kapan malapetakamu akan terjadi? Long Di bertanya. 2 bulan kemudian, kata Long Di. Kemudian Long Di menceritakan hari kesusahan mereka, dan menemukan bahwa hari kesusahan mereka sebenarnya adalah hari yang sama. Ini sebenarnya hari yang sama. Long Di berkata dengan heran. Haha, ayo kita lewati kesengsaraan bersama. Long Di tertawa. Oke, aku ingin melihat bagaimana rasanya 2 orang melewati kesengsaraan bersama. Long Di juga berkata sambil tersenyum. Long Di dan Long Di keluar halaman setelah berlatih. Saat ini, Jinzi dan Mei Mei juga telah selesai berlatih. Selamat, Long Di mengucapkan selamat dengan tulus saat dia melihat Rose dan Jinzi ditingkatkan. Melihat semangatmu, apakah kamu juga telah meningkatkannya? Jinzi bertanya sambil tersenyum. Aku sudah meningkatkannya, kakakku telah merasakan malapetaka itu. Ah, kapan kesengsaraan akan diatasi? Tanya Rose. 2 bulan kemudian, kata Long Di. Seharusnya tidak ada masalah, kata Jinzi sambil tersenyum. Long Di tersenyum dan memandang Long Di, kuncinya adalah Long Di juga merasakan malapetaka. Kamu juga merasakannya, Jinzi sedikit terkejut. Ya, dan itu hari yang sama dengan kakakku. Sebaiknya kamu tidak melalui kesengsaraan bersama hari itu, jika tidak, kekuatannya akan meningkat 3 kali lipat. Kami hanya ingin melewati masa kesusahan bersama dan melihat betapa kuatnya kesengsaraan itu. Jinzi dan Mei Mei memandang Long Di, dan melihat bahwa mereka bertekad, jadi mereka tidak berkata apa-apa. Jangan khawatir, kita akan berhasil mengatasi bencana ini dalam 2 bulan, kata Long Di. Oleh karena itu, dalam 2 bulan berikutnya, Long Di dan Long Di tidak lagi pergi ke arena untuk bermain melawan satu sama lain. Sebaliknya,
mereka menganalisis beberapa detail melampaui kesengsaraan surgawi di halaman. Rose dan Jin Zi melanjutkan latihan mereka. Pada siang hari, Rose dan Jin Zi bertarung di arena. Pada malam hari, mereka berlatih di dalam rumah tanpa berani bersantai. Kini Long Ge dan Xiao Ling, anggota geng Long Yutiandi, telah naik ke kota langit, dan Long Di dan Long Di juga bersiap untuk melampaui kesengsaraan. Setelah kesengsaraan, dia akan naik ke kota di langit, jadi mereka harus meningkatkan pelatihan mereka. Dengan suasana hati seperti itu, Mei Mei dan Jin Zi berlatih lebih rajin lagi. Di sisi lain, Long Ge dan Xiao Ling masih berlatih dengan serius di kamar mereka di Sky City. Setelah sebulan terbakar dan memanas, penjahat kondensasi Qi saya jauh lebih kuat. Mungkin 2 kali lebih kuat dari yang lain. Long Ge memandang penjahat kondensasi Qi dengan senyuman di wajahnya. Anda harus tahu bahwa penjahat kondensasi Qi jarang keluar dari tubuh, kecuali itu adalah saat kritis, tetapi penjahat kondensasi Qi Long Ge secara tidak sengaja menerima pembakaran dan kondensasi api langit penjahat kekuatannya menjadi lebih kuat. Saya yakin setelah beberapa bulan kondensasi, bahkan jika penjahat Qi Ning lolos dari tubuhnya, dia tidak akan mudah disakiti oleh orang lain. Setelah Xiao Ling mencapai kondensasi Qi tingkat kedua, dia merasa Long Ge sedang berlatih, jadi dia terus berlatih. Xiao Ling tidak hanya membayangkan adegan pertempuran di benaknya, yang dengan cepat meningkatkan kekuatan mentalnya, metode ini juga merupakan metode pelatihan yang diberikan kepada Xiao Ling oleh uskup kota Hao Wei di kota neraka mencapai tujuan dengan mempertimbangkan pertimbangan internal dan eksternal. Xiao Ling bekerja keras untuk melatih kekuatan mentalnya seperti ini. Bagaimanapun, khasiat ramuan es dan api dapat membuat seseorang mencapai tingkat kondensasi Qi. Jadi yang harus mereka lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan mentalnya. Saat kekuatan mentalnya meningkat, Xiao Ling secara bertahap menyerap energi yang terkandung di meridian pil roh es dan api. Para siswa kerajaan naga di sekitarnya semuanya merasa aneh, bagaimana kedua siswa baru ini bisa begitu rajin, dan mereka hanya berlatih di rumah selama beberapa hari setelah mengunjungi kota langit. Long Ge dan Xiao Ling berlatih keras seperti ini. 2 bulan kemudian, Long Ge hampir memadatkan penjahat Qi Ning, dan selama proses ini, kekuatan mental Long Ge meningkat pesat. Ding! Saya melihat kilatan cahaya putih di tubuh Long Ge. Long Ge ditingkatkan lagi, dari Qi Ning level 2 ke Qi Ning level 3. Energi spiritual langit dan bumi terus mengalir menuju Long Ge, yang membuat skill Long Ge terus meningkat. Long Ge juga memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi ini dengan baik, dan kemudian membiarkan energi spiritual tersebut melemahkan tubuhnya. Dengan setiap peningkatan, tubuh Long Ge akan menjadi semakin tangguh. Di kamar Xiao Ling menjalani metode pelatihan mental, dan kekuatan mentalnya meningkat dengan sangat cepat, dan keterampilannya dapat diserap dalam jumlah besar seiring dengan kekuatan mentalnya. Ding! Tubuh Xiao Ling bersinar merah dan dia ditingkatkan, dari kondensasi Qi level 2 ke kondensasi Qi level 3. Setelah ditingkatkan, Xiao Ling perlahan menyerap energi langit dan bumi dan menggunakan energi tersebut untuk memperkuat tubuhnya. Xiao Ling mengambil jalur pertarungan jarak dekat, sehingga kebudewa fisiknya sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam hal kultivasi, Xiao Ling sengaja berolahraga untuk membuat tubuhnya lebih kuat. Long Ge dan Xiao Ling, yang telah mencapai kondensasi Qi tingkat ketiga, sudah mendekati senjata bor kelas atas dalam hal kekuatan fisik, jadi dalam pertarungan tangan kosong, mereka dapat bersaing dengan senjata bor kelas atas milik orang lain. Di Departemen Senior Imperial College, Long Di dan Long Di juga menghadapi malapetaka. Haha, saudaraku, aku tidak pernah menyangka akan melalui musibah ini bersamamu. Long Di berkata kepada Long Di sambil tersenyum sambil terbang di udara. Ya, dulu aku mengira kakakku tidak mempedulikanku. Sekarang aku tahu kalau kakakku sangat baik padaku. Long Di juga berkata sambil tersenyum. 2 orang harus mengobrol lebih banyak dan melepaskan ikatan mereka sebelum melewati kesengsaraan, jika tidak, mereka akan diganggu oleh setan batin ketika mereka melewati kesengsaraan. Lihat, awan bencana akan datang. Long Di menatap ke langit. Saya melihat awan bencana bergulung di langit datang dari segala arah dan mengalir melintasi Das Huang He, dan Long Di serta Long Di memilih untuk selamat dari bencana di atas Das Huang He. Ya, ini sangat kuat, kata Long Di sambil melihat awan bencana di langit. Awan bencana bergulir dan lampu merah bersinar. Kekuatan awan bencana ini sebenarnya lebih kuat daripada saat Long Ge mengatasi bencana itu. Awalnya, jika Long Di atau Long Di melewati masa kesusahan sendirian, kekuatan awan kesusahan akan jauh lebih kecil. Namun jika 2 orang melewati masa kesusahan, kekuatan awan kesusahan akan meningkat 3 kali lipat orang melewati masa kesusahan besar, kekuatannya akan meningkat 8 kali lipat. Sekarang awan bencana telah tiba, sudah terlambat bagi Long Di dan Long Di untuk menyesalinya. Kekuatan awan bencana ini jauh lebih besar daripada saat Long Ge mengatasi bencana itu. Boom! Terjadi guntur yang menggemparkan bumi,
dan kemudian awan bencana mulai turun hujan terus-menerus. Long Di bersaudara mengangkat perisai pendendam untuk menghalangi hujan. Air hujan ini tidak korosif, tapi basah bukanlah pengalaman yang baik. Kata Long Di sambil tersenyum. Yah, lihat, api langit sedang turun. Long Di melihat ke langit. Api langit yang mengamuk di awan bencana jatuh dari atas. Api langit ini seperti gunung berapi yang sangat besar. Long Di bersaudara berhenti berbicara, menjaga pikiran mereka, dan kemudian menyambut kedatangan api langit. Api langit melonjak turun, tanpa hambatan apapun untuk melewati perisai pendendam dan menyerang jiwa Long Di. Huff, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di langit api. Long Di melihat bahwa Long Ge benar-benar menikahi Rose. Tidak, Long Di tiba-tiba berteriak keras, kamu tidak bisa pergi. Long Di, yang pikirannya kacau, tidak bisa lagi mengendalikan topeng pendendamnya, dan topeng pendendam itu tersapu oleh hujan. Mengapa Long Di tidak mengangkat topeng dendamnya? Rose memandang dari kejauhan dan bertanya dengan prihatin. Saya kira dia diserang oleh Ibel Batiniah, tetapi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Jinzi berkata, lihat, Long Di juga basah kuyup, dan dia juga diserang oleh Ibel Batiniah. Saya berharap mereka bisa selamat dari bencana dengan selamat. Rose mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan tulus. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja setelah meminum pil api dan es. Di bawah awan bencana, seluruh tubuh Long Di dikelilingi oleh api langit merah. Meskipun api langit tidak terlalu kuat, ia sangat kuat dalam menyerang Ibel Batiniah. Long Di bertarung sengit melawan Ibel dalam dirinya. Long Di juga menghadapi situasi yang sama. Meskipun situasi mereka tidak baik, mereka mendapat bantuan dari ramuan es dan api. Saat Long Di berada dalam hiruk-pikuk, energi spiritual dingin mengalir ke seluruh tubuh Long Di, menyebabkan Long Di segera bangun. Benar, aku mengatasi kesengsaraan surgawi. Long Ge tidak mengambil mawar itu. Long Ge bersama Xiao Ling. Setelah bangun, Long Di tidak lagi takut dengan invasi kesengsaraan surgawi, dan kemudian bertarung perlahan melawan adegan ilusi itu. Long Di tidak lagi dalam bahaya, tapi bagaimana dengan Long Di? Long Di juga diserang oleh Ibel Batiniah pada awalnya, tetapi kemudian dengan bantuan energi atribut air dari ramuan es dan api, dia dengan mudah melawannya. Jinzi dan Mei Mei menghela nafas lega saat melihat Long Di dan Long Di mengangkat topeng semangat juang mereka lagi. Sepertinya mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk selamat dari bencana itu. Ya, sudah waktunya bagi kita untuk mengatasi kesengsaraan surgawi sebentar lagi. Kata Rose, sekarang mereka telah mencapai ki tingkat ke-6, mereka juga akan mengatasi kesengsaraan surgawi dalam waktu singkat. Meskipun malapetaka surgawi sangat dahsyat, begitu pikiran kokoh, malapetaka mental tidak lagi menjadi ketakutan. 3 jam kemudian, awan bencana di langit berangsur-angsur menghilang, dan hujan berangsur-angsur berhenti. Saat awan cerah dan kabut menghilang, api langit yang mengelilingi Long Di juga berangsur-angsur menghilang. Long Di dan Long Di, yang selamat dari bencana, sudah berada pada level kondensasi Qi. Mereka memandang matahari di langit, dengan senyuman cerah di wajah mereka. Long Di, selamat. Jinzi terbang dari kejauhan untuk memberi selamat. Haha, kami telah menyelesaikan penyeberangan dan kami akan bersamamu dalam beberapa bulan. Kata Long Di sambil tersenyum. Kamu harus bekerja keras. Long Di juga berkata sambil tersenyum. Ya, Mawar mengangguk. Haha, hanya kalian berdua yang tersisa di departemen senior. Ya, kita harus berlatih keras dan naik ke kota langit secepat mungkin. Ya, Long Di mengangguk, sekarang kita akan pergi ke kota langit. Ini adalah rencana untuk peringkat pertama dan kedua. Tolong bantu kami membawanya ke guru resimen. Long Di dan Long Di melepas lencana peringkat tinggi dan memberikannya kepada Jinzi. Apakah kamu tidak akan kembali ke Departemen Senior Imperial College? Rose bertanya. Ya, saya tidak akan kembali. Kami sudah menantikan kota langit. Oke, saat kamu tiba di Sky City, ingatlah untuk menyapa Long Ge dan yang lainnya untuk kami. Ya, kata Long Di, lalu menatap mawar di matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan? Rose memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Long Di. Aku ingin mengatakan bahwa kita akan bersama selamanya. Long Di menunjukkan senyuman di wajahnya, dan setelah selesai berbicara, dia terbang ke kota langit. Rose masih memikirkan arti kalimat ini. Haha, Long Di sudah tertawa dan terbang ke kota langit bersama Long Di. Kakak, kita akan kembali. Jinzi menepuk adiknya yang kebingungan dan berkata. Oh. Rose sadar dan terbang kembali ke Departemen Senior Akademi Kekaisaran bersama Jinzi. Kota di langit. Halaman gedung tempat tinggal Long Ge dan Xiao Ling. Long Ge, Xiao Ling. Sebuah suara memanggil dari luar pintu. Hah, siapa itu? Siapa yang mencari kita? Long Ge berhenti berlatih,
membawa penjahat Qining ke dalam tubuhnya, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Saat ini, Xiaoling juga keluar dari kamar. Siapa yang mencari kita? Tanya Xiaoling. Saya tidak tahu. Kita akan mencari tahu apakah kita keluar dan melihatnya. Saya harap mereka bukan orang yang mencari masalah untuk kita, kalau tidak kita akan membiarkan mereka melihat hasil kultivasi kita. Sambil tersenyum, setelah 3 bulan berkultivasi, mereka telah mencapai pada tingkat ketiga kondensasi Qi. Keterampilannya meningkat 3 kali lipat dibandingkan 3 bulan lalu, jadi dia penuh percaya diri sekarang topan tingkat kelima saja, dan dia akan menang dengan mudah. Longge membuka pintu dan melihat 2 sosok yang dikenalnya, Long Di dan Long Di. Ah, Long Di, kenapa kamu ada di sini di kota langit? Longge dengan gembira bergegas dan memeluk mereka. Haha, kita semua telah mencapai tingkat kondensasi Qi, jadi kita di sini. Kata Long Di. Seperti yang diharapkan, kamu berlatih dengan sangat cepat. Longge mendorong Long Di menjauh dan melihatnya dengan hati-hati. Haha, kalian semua telah mencapai level kondensasi Qi, betapa bagusnya. Hanya Jinzi dan Rose yang tersisa di senior departemen. Bar. Ya, mereka juga berlatih dengan serius. Saya yakin dalam beberapa bulan, mereka akan bisa naik ke kota langit. Mengapa kamu berlatih begitu cepat? Aku ingat Xiaoling dan aku baru saja naik ke kota langit beberapa hari yang lalu. Hari apa ini? Kamu telah berada di kota langit selama lebih dari 3 bulan. Kata Long Di. Apakah sudah lama sekali? Longge memandang Xiaoling dengan heran. Sepertinya begitu. Mungkin karena kita lupa waktu saat berlatih. Kata Xiaoling. Apakah kita sudah berlatih di rumah selama 3 bulan tanpa makan apapun? Sepertinya berlatih memang bisa membuat orang lupa waktu. Haha, Long Di juga tertawa, kami baru saja datang ke kota langit, kamu harus memperkenalkan kepada kami apa saja hal-hal enak dan menyenangkan yang ada di sini. Oke, Xiaoling dan aku belum makan selama 3 bulan. Ayo kita pergi ke restoran Tianzihao untuk makan hari ini. Restoran Tianzihao, Long Di bertanya dengan ragu. Longge tersenyum dan memberitahu Long Di dan Long Di tentang struktur partisi kota langit, lalu sekelompok orang terbang dan berbicara pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, Longge dan yang lainnya terbang ke restoran Tianzihao. Mereka terbang ke tempat lama Kerajaan Naga, lantai 517 restoran tersebut. Akademi Kerajaan Naga kita sering datang ke selusin lantai ini, jadi relatif sedikit konflik dengan yang lain di sini. Oh, aku harus mencoba melihat apakah makanan di sini enak. Aku pasti akan menjamin kepuasanmu. Kata Longge, lalu menanyakan menu kepada pelayan yang terbang di depan mereka, lalu memesan lusinan hidangan lezat. Para pelayan di sini sangat cepat. Kata Long Di sambil tersenyum. Tidak hanya tepat waktu, tapi makanan disajikan dengan sangat cepat. Begitu Longge selesai berbicara, lusinan hidangan yang dia pesan segera disajikan satu demi satu. Efisiensi yang begitu cepat membuka mata Long Di dan yang lainnya. Sungguh mengagumkan bahwa sebuah bangunan dengan 888 lantai dapat mempertahankan efisiensi seperti itu. Setelah makanan disajikan, semua orang berpesta. Makanan di sini benar-benar enak. Long Di dan Long Di tidak bisa makan terlalu banyak. Ya, hidangan di sini adalah yang terbaik di benua ini. Meskipun harganya agak mahal, itu pasti sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Ya, Long Di berhenti bicara dan terus makan. Saat Longge sedang makan, dia menyapa para siswa Kerajaan Naga yang sedang makan di sekitarnya. Apakah kamu kenal dengan mereka? Long Di bertanya. Benar, terakhir kali aku mengalahkan Master Topan tingkat 5, aku mengundang lebih dari 2.000 orang untuk makan. Kalahkan Topan level 5, undang 2.000 orang. Long Di merasa sangat luar biasa hingga dia bahkan lupa memakan makanannya. Ya, Longge kemudian menceritakan kepada Long Di tentang pengalamannya setelah datang ke Sky City, dan menekankan, bertarung di Sky City memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Setelah disepakati, pertarungan akan menjadi hidup atau mati, jadi saat bertarung, kamu harus mencari tahu detail lawanmu, jika tidak, kamu bisa dibasmi oleh lawan. Oh, mengerti. Kota langit benar-benar tempat yang gila. Long Di menghela nafas, lalu melanjutkan makan. Tempat ini tidak hanya gila, tapi juga sangat kuat. Kudengar ada 1000 guru tingkat Raja Qi di sini, dan ada dekan Raja Qi yang tak terduga. Lihat saja pedagang yang menjual makanan ringan di sekitar. Mereka semua adalah ahli tingkat siklon, ini menunjukkan betapa kuatnya kota langit. Master tingkat siklon juga menjual barang. Mereka sebaiknya pergi ke daratan. Orang akan mempekerjakan mereka kemanapun mereka pergi. Saya kira mereka bermusuhan dengan seseorang. Bagaimanapun, kota di langit, yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun, adalah tempat paling damai dan aman, kata Longge. Haha, para ahli tingkat topan semuanya menjual barang. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras.
Xiaoling dan aku telah bekerja keras. Kami telah berlatih keras selama 3 bulan. Jika kamu tidak datang, kami akan terus berlatih. Kata Long Ge. Level berapa yang sudah kamu capai sekarang? Long Di bertanya. Xiaoling dan aku sama-sama telah mencapai kondensasi Qi tingkat ketiga. Long Ge berkata, selama periode latihan ini, aku menemukan formasi yang tepat untuk kita berempat. Formasi apa? Long Di bertanya. 4 formasi gambar, kata Long Ge. Bukankah itu metode pembentukan dasar dari 4 jenderal kota neraka? Long Di bertanya dengan ragu. Ya, tapi aku sudah membuat beberapa perbaikan. Mari kita bicarakan itu setelah kita kembali ke asrama setelah makan malam. Kata Long Ge sambil menatap pelayan yang membawakan makanan. Oke, Long Di mengangguk. Formasi mereka tidak mungkin diketahui semua orang. Setelah makan, Long Ge dan yang lainnya segera kembali ke asrama, dan kemudian Long Ge mulai berbicara tentang formasi. Susunan 4 gambar kami agak mirip dengan susunan 4 gambar asli, yaitu ada 4 orang di dalam susunan. Long Ge berhenti, lalu melihat ke Long Di dan Long Di. Kalian berdua memiliki semangat juang metalik, jadi kalian fokus menyerang. Saat kalian menyerang secara aktif, kalian membentuk 2 pedang tajam. Long Ge berkata, dan Xiaoling dan aku memiliki semangat juang yang bersahaja. Kami fokus pada pertahanan. Saat kami bertahan, dapat membentuk perisai besar. Long Ge, bukankah kamu dan Xiaoling memiliki semangat juang atribut api? Kamu harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini adalah bagian baru dari formasi 4 gajah kita. Mereka yang menyerang bisa bertahan, dan mereka yang bertahan bisa menyerang. Mata Xiaoling dan 3 lainnya bersinar terang, lalu mereka menatap Long Ge. Saat Long Di dan Long Di menyerang, mereka dapat beralih dari menyerang ke bertahan, menggunakan energi atribut kayu Anda, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mundur. Xiaoling dan saya dapat beralih dari bertahan ke menyerang, menggunakan semangat juang atribut api untuk menyerang musuh, meraih kemenangan yang mengejutkan. Tujuan, kata Long Ge. Maka ini hanya bisa digunakan sekali. Jika musuh mengetahui detail kita, itu tidak akan berhasil. Kata Long Di sambil mengerutkan kening. 1 serangan diam-diam sudah cukup bagi kita. Long Ge tertawa, jadi kita harus mencari lawan yang baik untuk menggunakan trik ini. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Jika orang lain mengetahuinya di masa depan, orang lain akan lebih takut pada kita. Coba pikirkan, jika lawanmu bisa berubah dari menyerang ke bertahan, atau dari bertahan ke menyerang, betapa menakutkannya hal ini. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk setuju. Oke, dalam beberapa hari ke depan, kami akan berusaha keras membuat formasi dan berusaha mendapatkan hasil secepatnya. Oke, kata Long Di dan yang lainnya. Jadi, hari-hari berikutnya adalah hari-hari ketika Long Ge dan yang lainnya mempelajari formasi di halaman. Minum. Aku melihat Long Ge dan mereka berempat membentuk formasi di halaman, dengan Long Di dan Long Di memimpin, dan kemudian mereka melepaskan semangat juang mereka. Tiba-tiba, 2 pedang berat semangat juang raksasa terbentuk di udara hanya dengan melihat kekuatan mereka, Anda dapat mengatakan bahwa itu sangat kuat. Kedua pedang berat di udara tiba-tiba berubah dan berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau. Saat itulah Long Di dan Long Di menyingkirkan semangat juang logam mereka dan menggantinya dengan semangat juang kayu. Pada saat ini, Long Ge dan Xiaoling bergegas keluar dari belakang. Keduanya menggunakan 4 tinju mereka untuk melakukan tinju Dewa Naga Api serangan naga api. Berhenti. Long Ge berkata, jangan berhenti sejenak saat kita menyerahkan, jika tidak, langkah cerdas kita akan gagal. Begitu ada jeda waktu, musuh akan memanfaatkannya dan menyerang kita secara langsung. Kita harus menggunakan milik kita, kekuatan mental untuk kemudian saling memberitahu dan bergegas maju untuk memblokir serangan udara saat salah satu dari kalian mundur. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan mencoba sesuai dengan instruksi Long Ge. Long Ge dan yang lainnya berlatih seperti ini, melupakan waktu dan istirahat. Dan di Departemen Senior Imperial College. Arena Departemen Senior. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa di Departemen Senior. Kata Jinzi sambil melihat ke arah Ross. Ya, kita harus bekerja keras. Mereka bisa selamat dari kesengsaraan dalam 3 bulan. Saya pikir dalam 3 bulan lagi, kita pasti akan mencapai tingkat Qi ke-9 dan selamat dari kesengsaraan. Yah, kalau begitu kita harus berlatih lebih keras. Setelah Jinzi mengatakan itu, dia mengendarai binatang ajaib tingkat kondensasi Qi untuk melawan Ross. Tidak mudah untuk melakukan serangan diam-diam. Ross dengan cepat menyingkir dari monster tingkat kondensasi Qi, dan kemudian menembakkan panah ke arah Jinzi. Panah pemakan jiwa. Ross menembakkan panah terkuat yang dia bisa sejak awal. Sekarang skill Ross sudah cukup untuk memungkinkan dia menembakkan panah tanpa terjatuh, jadi tidak akan lama sebelum dia menembakkan panah sekuat itu. Apakah kamu serius?
Kepala Jinzi terasa pusing, tetapi dengan bantuan monster tingkat kondensasi Qi, Jinzi tidak akan bisa diam dan dikalahkan oleh Ross. Bang! Anak panah Ross menghantam tanah di sebelah Jinzi, memicu percikan api yang dahsyat dan ledakan yang kuat. Jika tidak ada monster tingkat kondensasi Qi, Jinzi akan hancur berkeping-keping. Kamu sangat kejam terhadap saudaramu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Jinzi, dan kemudian memerintahkan monster kondensasi Qi untuk mengejar Ross, dan kemudian dia terus menggunakan pedang bor kelas menengah untuk digunakan. Pedang Douqi. Haha, kamu tidak bisa mengejarku. Ross juga memerintahkan monster tingkat kondensasi Qi untuk menjaga jarak, dan kemudian terus menembakkan panah ke arah Jinzi. Bang, 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 terjadi ledakan dahsyat di panggung arena, dan pertarungan sengit menyebar ke tribun di sebelahnya. Ada beberapa orang di tribun, dan orang-orang ini jelas merupakan pemain top di daftar teratas aslinya. Bagaimana kalau kita mengirim 200 Master Qi level 9 untuk membantu mereka bertarung? Hanya ada 2 dari mereka, kata Master Qi tingkat ke-9A. Meskipun hanya ada 2 orang, keduanya memiliki monster yang terkondensasi Qi. Kami akan menggunakan bagian dari monster kondensasi Qi untuk memblokirnya, dan kemudian kalian akan mengambil kesempatan untuk melenyapkan Jinzi dan Ross. Kata C, Master Qi tingkat 9. Saya ingin melihat lagi, kata Ding, Master Qi tingkat 9 yang telah tumbuh dewasa. Oke, kemudian para ahli ini melihat ke arah tengah ring. Di tengah ring, Ross dan Jinzi masih bertarung sengit. Breaking Arrow, Ross menembakkan panah yang kuat lagi, dan setelah menggunakannya berkali-kali, Ross mulai kehilangan kekuatannya. Menundukkan naga dan menundukkan pedang dan perisai Ibel, gaya menundukkan naga. Jinzi juga menggunakan jurus terkuatnya dalam sejarah. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di tengah ring. Di tribun. Para Master Roh tingkat 9 itu. Apakah ini tingkat Master Qi tingkat 6? Kata Master Qi tingkat 9. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Sepertinya sebaiknya kita tidak menantang mereka. Kata Master Qi level 9. Ya, teknik yang mereka gunakan benar-benar terbaik. Kita semua berasal dari keluarga Jinling, mengapa peluang dan perlakuannya sangat berbeda? Kata Ding, Master Qi tingkat 9. Mari kita tunggu sampai mereka keluar dari divisi lanjutan dan kemudian bersaing untuk mendapatkan posisi teratas dalam daftar peringkat. Kata C, Sang Master Roh. Oke, Master Qi level 9A berkata tanpa daya. Di arena, ayo lagi. Ross mengambil dafu dan lalu berkata pada Jinzi. Kemarilah, siapapun yang takut padamu, jangan biarkan aku menyusulmu, atau aku akan menghajarmu. Kata Jinzi, lalu dia juga meminum pil. Haha, kalau kamu punya kemampuan, kejar saja dia. Ross terus menembakkan anak panah, lalu dengan cepat menjaga jarak dari Jinzi. Jinzi hanya bisa mengangkat perisainya dan bergegas menuju Ross. Anggota geng Long Yu Tiandi berlatih dengan sangat rajin, dimanapun mereka berada, mereka sangat rajin. Lantai 517 Asrama Kerajaan Naga di Kota Langit. Long Ge dan yang lainnya sedang mempelajari formasi 4 simbol. Saat Long Di dan Long Di menyerang dari depan, 2 pedang emas besar meledak ke depan. Sebut saja ini gaya ular emas. Kata Long Ge, sepertinya nama ini kedengarannya tidak bagus. Seharusnya itu disebut ular emas yang keluar dari gua. Panjang di. Oke, sebut saja dengan nama ini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kemudian Long Ge dan Xiaoling berdiri di depan dan mengangkat penutup semangat juang yang besar, yang membentuk perisai besar. Apa nama yang bagus untuk ini? Tanya Xiaoling. Sebut saja itu luar biasa. Kata Long Ge, 4 kata ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan pertahanan. Kata Long Di. Siapa namanya? Long Ge bertanya. Itu disebut Kastil Emas. Kata Long Di. Ya, lumayan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kemudian, perisai kaki Long Ge dan Xiaoling berubah menjadi kepalan tangan merah menyala dan meledak ke depan. Aku harus menyebut apa gerakan yang menggabungkan serangan dan pertahanan ini. Long Ge bertanya. Sebut saja pembelaan sebagai pelanggaran. Kata Long Di. Oke, kata Long Ge. Akhirnya, semangat juang emas Long Di dan Long Di digantikan oleh semangat juang atribut kayu. Mereka memberi lampu hijau, dan kemudian mundur. Apa sebutan untuk gerakan ini? Long Di bertanya. Panggil saja Kyuku Chunlai. Kata Xiaoling. Musim gugur itu emas, musim semi itu hijau, luar biasa. Puji Long Ge. Hasilnya, 4 jurus utama dari formasi 4 simbol baru telah disebutkan. Tentu saja, ada juga beberapa jurus tersembunyi, yang secara bertahap akan terungkap di pertempuran mendatang. Setelah mempelajari gerakan formasi 4 simbol, Long Ge dan yang lainnya mulai berlatih bersama dengan serius. Pada siang hari,
mereka mengordinasikan gerakan mereka di halaman, dan pada malam hari, mereka kembali ke asrama untuk berlatih. Kadang-kadang ketika saya ingin makan, saya mengambil sesuatu dari luar angkasa untuk dimakan. Setelah makan, saya terus berlatih dan bekerja sangat keras. Mereka benar-benar lupa waktu dan hanya ingat untuk terus berlatih setiap hari. Di area asrama kerajaan naga, para siswa lama merasa aneh melihat Long Ge dan asramanya selalu tutup. 4 anak di halaman ini tidak bersekolah di kota langit atau pergi ke ring untuk menonton tantangan orang lain. Apakah mereka hanya berlatih sendiri di sana? Benar, latihan keras mereka sungguh patut kita kagumi. Saya yakin kita akan melihat keanggunan mereka di kota langit di masa depan. Ya, senior aslinya mengangguk, lalu terbang menjauh dari gedung asrama. Ibu kota Kekaisaran Jinling, Departemen Senior Imperial College. Jinzi dan Mei Mei juga aktif berlatih. Pada siang hari, Jinzi dan Mei Mei berkompetisi, dan pada malam hari, mereka berlatih di ruangan masing-masing tanpa membuang waktu. Sebulan kemudian, Jinzi dan Mei Mei mencapai tingkat ke-7 Qi. Sebulan kemudian, Jinzi dan Mei Mei mencapai tingkat ke-8 Qi. Sebulan kemudian, Jinzi dan Mei Mei mencapai level 9. Ding, saya melihat kilatan cahaya keemasan di tubuh Jinzi, naik ke tingkat vitalitas ke-9. Saat dia mencapai vitalitas tingkat ke-9, dia merasakan saat bencana. Bencananya sebenarnya terjadi 3 hari kemudian. Jinzi menghela nafas. Perlu Anda ketahui bahwa semakin sulit suatu bencana maka waktu persiapannya akan semakin lama. Jika tingkat kesulitannya rendah maka waktunya akan semakin singkat. Misalnya, semangat juang 5 atribut Long Ge memiliki waktu persiapan selama 3 bulan, dan panjang semangat juang 3 atribut Di dan Long Di memiliki waktu persiapan selama 3 bulan, hanya ada waktu persiapan 2 bulan, dan semangat juang atribut ganda Jin Zi dan Rose akan mengatasi kesengsaraan hanya dalam 3 hari mendapat bantuan pil roh es dan api. Dengan asumsi bahwa tidak ada pil roh es dan api, saya tidak tahu kapan mereka akan melakukannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat merasakan malapetaka. Demikian pula Rose juga merasakan malapetaka itu. Kesengsaraan akan berakhir dalam 3 hari, kata Rose. Baiklah, mari kita lalui kesengsaraan bersama-sama dan membuatnya sedikit lebih sulit, kata Jinzi. Ya, Mawar mengangguk setuju. 3 hari kemudian, Jinzi dan Mei Mei melewati masa kesusahan bersama dan berhasil melewati masa kesusahan tersebut. Kesengsaraan 2 hari ini tidak terlalu sulit, kata Jinzi sambil tersenyum. Ya, tapi batin Ibel memang agak menakutkan. Baiklah, sekarang kita telah berhasil mengatasi kesengsaraan dan berada pada tingkat kondensasi Qi. Mari kembalikan lencana itu kepada Guru Tuan Zhang dan pergi ke kota langit. Ya, Mawar mengangguk. Kemudian Jinzi dan Mei Mei terbang ke arena departemen senior dan menyerahkan kembali lencana tempat pertama dan kedua dalam daftar peringkat tinggi kepada Guru Tuan Zhang. Haha, hanya dalam waktu 1 tahun, kalian semua telah meninggalkan departemen senior satu persatu. Sungguh menakjubkan, Guru Tuan Zhang berkata sambil tersenyum. Terima kasih Guru, karena telah menjagaku akhir-akhir ini. Kita akan pergi ke kota di langit, kata Rose sambil tersenyum. Oke, semoga kamu senang tinggal di kota langit, kata Guru Tuan Zhang. Ya, kata Jinzi. Ngomong-ngomong, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu sebelum kita pergi. Aku hanya akan memberi kalian masing-masing sepotong baju besi bagian dalam kelas menengah dari Bor. Menurutku kamu bisa menggunakannya saat kamu pergi ke langit. Kota di masa depan. Setelah mengatakan itu, Guru Tuan Zhang He mengeluarkan 2 potong baju besi dari cincin luar angkasa. Terima kasih, Guru. Jinzi dan Mei Mei mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Guru, kita akan pergi ke kota langit sekarang. Baiklah, silakan, bekerja keras, kata Guru Tuan Zhang. Ya, Jinzi dan Mei Mei terbang ke udara, melambai kepada Guru Tuan Zhang, dan kemudian terbang menuju kota langit. Jinzi dan Mei Mei terbang menuju kota langit, dan segera mereka melihat kota langit. Ini sangat besar. Jinzi menghela nafas. Sebuah kota besar berbentuk kerucut terbalik berada tepat di depan mereka. Kota itu sangat besar hingga hampir menutupi seluruh langit. Desain yang bagus sekali. Rose menghela nafas. Ada 10 Master Raja Qi yang memelihara kota terapung di langit, yang memang merupakan keajaiban terbesar di benua ini. Ayo kita cari Long Ge dan yang lainnya. Ya, Xiaoling mengangguk. Jadi, mereka terbang ke kota langit, lulus ujian masuk di bawah bimbingan seorang guru, dan kemudian mereka terbang ke area asrama kerajaan naga di Akademi Kekaisaran. Long Ge dan yang lainnya tinggal di gedung di lantai 517. Kata guru manajemen sosial yang bertugas mengelola asrama. Ya, Jinzi dan Mei Mei mengangguk, lalu terbang ke lantai 517. Long Ge, kita juga akan datang ke kota langit.
Jinzi berteriak keras begitu dia sampai di pintu asrama. Pintu asrama terbuka, tapi orang yang keluar bukanlah orang yang Jinzi kenal. Jangan berteriak di halaman ini, Longge dan yang lainnya ada di halaman lain. Oh, maafkan aku. Jinzi menyentuh kepalanya dan tersenyum, lalu dia dan Mei Mei terbang ke pintu halaman tempat tinggal Longge dan yang lainnya. Longge, kita di sini. Teriak Jinzi lagi. Pintu terbuka, dan kali ini Longge dan yang lainnya keluar. Kalian juga telah datang ke kota langit. Longge berkata sambil tersenyum, lalu bergegas memeluk Jinzi. Dan Xiaoling pun memeluk Rose. Haha, geng Long Yu Tiandi kita bersatu lagi. Ayo buat gelombang besar di kota langit. Haha, semua orang tertawa. Setelah 3 bulan pelatihan, Jinzi dan Mei Mei mencapai tingkat kondensasi Qi, dan Longge serta yang lainnya juga membuat banyak kemajuan. Di antara mereka, Xiaoling telah mencapai kondensasi Qi tingkat kelima, Longge telah mencapai kondensasi Qi tingkat keempat, Longdi telah mencapai kondensasi Qi tingkat kedua, dan Longdi telah mencapai kondensasi Qi tingkat kedua terbukti dengan sendirinya bahwa kekuatannya lebih baik dari 3 bulan lalu. 6 bulan lalu, Longge bisa mengalahkan Master Topan tingkat kelima. Sekarang, berapa level Master yang bisa dikalahkan Longge, yang keterampilannya telah meningkat beberapa kali lipat. 6 bulan lalu, Xiaoling bisa mengalahkan penguasa Topan level 3, tapi bagaimana dengan 6 bulan kemudian? Dan dengan bantuan Longdi dan Longdi, seberapa kuat lawan yang bisa dikalahkan Longge dan yang lainnya? Kita akan menantang sebuah geng hari ini, sebuah geng yang semuanya berada di level topan. Oke, semua orang berkata serempak. Area arena kota langit. Matahari sudah tinggi di langit, dan Longge memimpin anggota geng Long Yu Tiandi ke area ring. Guru Jingtian, yang bertanggung jawab atas tes ring, mendongak dan melihat Longge dan yang lainnya berjalan ke area ring, dan sedikit terkejut. Anak-anak Longge, bukankah kamu sudah diuji? Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Guru Jingtian. Kami di sini untuk menantang. Longge dan yang lainnya menghampiri Guru Jingtian. Kamu ingin menantang pahlawan peringkat surgawi. Dengan keahlianmu, tidak mungkin untuk mencapai pahlawan peringkat surgawi. Guru Jingtian menggelengkan kepalanya kemampuan. Kami tidak menantang daftar pahlawan surgawi, tetapi daftar pahlawan surgawi. Kalian, Guru Jingtian tidak mengharapkan ini sama sekali. Kamu bahkan tidak memiliki master level siklon, jadi kamu ingin menantang geng yang semuanya level siklon. Ya, kata Longge. Saya pikir Anda harus dikecualikan dari ini. Semua geng dalam daftar pahlawan terdiri dari master siklon tingkat 9. Ada 100 master siklon tingkat 9 dalam satu geng. Bisakah Anda mengalahkan saya? Bahkan guru pun mengalami kesulitan memukuliku. Kata Guru Jingtian. Longge dan yang lainnya. Tapi aku bisa membantumu mengatur pertempuran. Mari kita bicara tentang menantang daftar pahlawan nanti. Oke, Longge dan yang lainnya tertawa. Coba saya lihat-lihat. Ada total 328.641 siswa di Sky City, dan total 4.322 geng. Yang terburuk adalah yang ke-4.322. Sepertinya mereka belum ditantang hari ini, jadi silakan tantang mereka. Kata Guru Jingtian. Baiklah, Longge dan yang lainnya tertawa. Ini informasi geng mereka. Guru Jingtian mengeluarkan selembar kertas dari arsip tebal dan melemparkannya ke Longge. Terima kasih, Guru. Longge mengambilnya dengan kedua tangan, lalu perlahan mulai membacanya. 4.322, geng Rookie, pemimpin Rookie kesepian ada 56 anggota geng, semuanya Master Topan level 1, yang berafiliasi dengan Kerajaan Api. Oke, ini gengnya. Longdi dan yang lainnya juga datang untuk melihat, lalu berkata. Ya, Longge mengangguk. Bagaimanapun, Kerajaan Api telah membasminya berkali-kali sebelumnya, jadi tidak berlebihan baginya untuk menantang geng Kerajaan Api sekarang. Oke, Anda mulai mendaftar ke geng, dan saya akan membantu Anda memberikan tantangan, kata Guru Jingtian. Kami ingin nama aslinya, Long Yu Tiandi. Oke, Guru Jingtian segera menuliskan nama geng Longge di sebuah file, serahkan juga dana gengnya. Apakah hanya dana untuk membangun geng? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Kata Longge. 100 juta koin emas. Kata Guru Jingtian. Longge diam-diam menyerahkan kartu emas itu. Haha, Guru Jingtian mengambil kartu emas itu dan menggeseknya sendiri, lalu mengembalikannya ke Longge. Oke. Gengmu telah berhasil didaftarkan, dan aku akan membantumu dalam perang geng. Apa aturan perang geng? Longge bertanya. Apakah kamu belum pernah melakukan perkelahian geng di departemen tingkat tinggi? Sama saja dengan departemen tingkat tinggi. Perang geng dimulai sebelum jam 5 sore setiap hari, dan perkelahian dimulai pada jam 7 malam hari. Pertarungan berlangsung selama 2 jam, dan pemenang ditentukan dalam waktu 2 jam.
Pihak yang menang mendapat setengah dari dana geng pihak yang kalah, dan pihak yang kalah mengumumkan pembubarannya. Haha, separuh dana lainnya diambil oleh Imperial College. Ross tertawa di sampingnya. Haha, Imperial College memiliki banyak biaya. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan ini? Kata Guru Jingtian. Benar sekali. Imperial College sangat besar. Untuk mempertahankan skala sebesar itu, sangat membutuhkan uang-uang. Anda tidak mampu membelinya. Senjata itu dihargai. Tanpa uang, tidak ada modal untuk pembangunan. Tanpa uang, tidak ada yang akan peduli padanya. Faktanya, Imperial College juga sangat sulit. Terima kasih guru, ayo kembali malam ini. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, kamu harus datang tepat waktu. Jika kamu tidak datang, kamu akan dikalahkan. Guru Jingtian memperingatkan. Ya, aku mengerti. Longge dan yang lainnya tertawa, lalu terbang kembali ke asrama mereka menaiki monster. Asrama Longge, kami harus menang malam ini dan menunjukkan momentum kami. Ya, tapi menurutku kita sebaiknya tidak menggunakan formasi 4 gambar baru untuk menghadapi topan tingkat pertama, agar tidak membocorkan kekuatan kita. Yah, itu tergantung situasinya. Jika Jinzi dan Mei Mei tidak bisa bertahan lagi, lindungi saja mereka dan biarkan aku dan Xiao Ling bergegas keluar. Saat ini, Jinzi dan Mei Mei, yang berada pada level 0 kondensasi Qi, bukanlah lawan dari Master Cyclone level pertama. Jika mereka bergabung dan bersikeras untuk bertarung, mereka akan membutuhkan perlindungan Long Di dan lainnya. Yah, itu saja, kata Long Di. Setelah selesai berbicara, semua orang bermeditasi di halaman asrama mereka. Waktu menunjukkan pukul 6.30 malam. Ayo pergi. Longge membuka matanya dan berkata kepada semua orang. Oke, Longdi dan yang lainnya setuju, dan kemudian sekelompok orang terbang keluar dari asrama menuju monster. Pada saat Longge dan yang lainnya terbang ke arena, mereka sudah melihat arena dipenuhi orang-orang yang bersemangat. Ada begitu banyak geng yang berkelahi hari ini. Longge menghela nafas, dan kemudian mereka menemukan jadwal perkelahian geng. Ya, total ada lebih dari 400 geng yang bertarung, dan kita berada di ring ke-237, kata Long Di sambil melihat jadwal pertarungan geng. Haha, ayo pergi. Longge memimpin dan mengendarai Warcraft untuk terbang melewati arena mereka. Ketika mereka terbang ke arena, mereka menemukan bahwa sudah ada 100 Master Cyclone tingkat pertama yang menunggu mereka. Pemula yang kesepian itu memandang Longge dan mereka berenam dan menghela nafas lega. Kupikir itu adalah master yang datang untuk menantang geng kita, tapi ternyata ada beberapa anak yang bahkan tidak di tingkat topan. Sepertinya mereka memberi kami uang. Haha, anggota geng pemula di belakang tertawa keras, inilah orang yang memberi kita uang. Di tengah tawa mereka, Longge dan yang lainnya mendarat di atas ring binatang ajaib mereka. Waktu menunjukkan pukul 6.40 malam. Haha, kalian anak-anak, menyerahlah, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu. Kata pemula yang kesepian itu sambil tersenyum. Haha, sebaiknya kamu mencari cara untuk menyelamatkan hidupmu. Tahukah kamu bahwa banyak pembasmi di kerajaan apimu telah dibasmi olehku? Longge berkata gayung bersambut. Kamu adalah, kata pemula yang kesepian. Saya Longge, kata Longge sambil tersenyum. Itu kamu, kata Duguruki, dan anggota geng di belakangnya juga menunjukkan ekspresi marah. Apakah kamu Longge yang membasmi penguasa kerajaan kita? Ya, pembasmi kekaisaranmu tidak cukup kuat, dan aku membasmi banyak dari mereka karena kesalahan. Oke, kalau begitu hari ini kami akan membalaskan dendam saudara kami dan membiarkanmu mati di sini. Karena kamu ingin mengikuti jejak para pembasmi itu, aku tidak keberatan membantumu, kata Longge sambil tersenyum. Lihatlah kekeras-kepalaanmu, aku akan membuatmu terlihat bagus dalam 15 menit. Lonely Rookie menghentikan keinginan anggota di belakangnya untuk menyerang secara langsung, lalu menoleh ke arah mereka dan berkata, dalam 15 menit lagi, kami akan membiarkan mereka mengajukan, singkirkan tulang-tulang mereka dan jadikan abu. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Saya umumkan, pertarungan geng dimulai. Guru Jingtian berteriak keras di atas arena. Tiba-tiba, lebih dari 400 panggung di seluruh arena mulai bertarung pada saat yang bersamaan. Arena nomor 227. Longge, kamu harus mati. Rookie yang kesepian itu menyerbu monster dengan 99 Master Cyclone tingkat pertama. Haha, Longge berkata sambil tersenyum, dan dia juga mengendarai binatang ajaib tingkat 1 Xiaoxia dan bergegas ke depan sambil melambaikan tombaknya. Xiao Ling juga mengendarai unicorn api dan bergegas maju ke sisi kiri Longge. Longdi dan Longdi juga menaiki Warcraft dan bergegas ke sisi kanan Longge. Karena skill Jinzi terlalu rendah, dia hanya bertugas melindungi Ross, sedangkan Ross di belakang dan terus menembakkan panah ke depan. Panah pemakan jiwa. Ross menggunakan panah terkuatnya sejak awal,
tetapi karena keahliannya hanya pada kondensasi Ki level 0, yang jauh berbeda levelnya dengan siklon level 1 lawan, panahnya hanya berdampak kecil pada siklon tersebut lawan. Namun, bagi Longge dan yang lainnya, 1/10 detik sudah cukup untuk saling membasmi. Teknik tombak bunga pir penuh dengan pahlawan yang jatuh. Tombak Longge berkibar seperti salju dan menembus kerumunan lawan. Tinju ilahi naga api serangan naga api. Tinju Xiaoling menghantam lawan seperti naga api. Salah satu teknik pedang daun jatuh adalah kemarahan pedang. Longdi dan pedang panjang Longdi memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan saling menyerang. Bang, 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 seperti seekor harimau yang mengerumuni sekawanan serigala, tak seorang pun di geng pemula yang bisa menandingi Jenderal Longge, dan mereka semua tersapu oleh tombak Longge. Puff, 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 sosok-sosok yang muntah darah dan dibuang membuat pertarungan menjadi sangat spektakuler. Di tribun, apa yang terjadi dengan medan perang di sana? Kenapa begitu banyak orang yang muntah darah dan membuangnya? Penonton yang penuh perhatian segera melihat adegan heroik Longge dan yang lainnya. Ya, sepertinya beberapa anak di level kondensasi Ki berkelahi dengan orang dewasa di level topan. Sepertinya anak-anak itu memukuli orang dewasa itu sampai mereka muntah darah dan membuangnya. Sepertinya begitu. Audiens B berkata, luar biasa. Namun hal yang lebih menakjubkan masih akan terjadi. Serang, Longge berkata pada Xiao Sa, lalu menunggangi monster dan bergegas ke tengah geng pemula. Longge ingin menghadapi serangan dari segala arah sendirian. Kami datang juga, Xiaoling berteriak keras. Setelah meledakkan Master Siklon tingkat pertama dengan tinjunya, dia terus mengejar Longge dan bergegas ke dalam kamp. Tak mau kalah, Longdi dan Longdi pun bergegas masuk ke dalam kamp. Meski tidak bisa dengan mudah mengalahkan para Master Siklon tingkat pertama, mereka mengikuti Longge dan mengalahkan para penguasa Siklon tingkat pertama yang tersapu oleh Long. Semangat Juang Ge dan kehilangan sebagian efektivitas tempurnya. Itu masih mungkin dilakukan oleh para ahli tingkat lanjut. Aku melihat 4 orang dengan Longge di depan, Xiaoling di tengah, Longdi dan Longdi di belakang, seperti 4 harimau, menghancurkan kamp geng pemula menjadi berkeping-keping. Pistol Longge, tinju Xiaoling, pedang Longdi dan Longdi semuanya membuat lawannya merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Geng pemula terlempar kemana-mana, tanpa kemampuan untuk melawan. Jika bukan karena belas kasihan Longge dan Xiaoling, mereka akan berubah menjadi potongan daging busuk. Bang! Ketika tombak Longge akhirnya menjatuhkan Master Siklon tingkat pertama, pertempuran telah berakhir. Seluruh pertarungan geng, dari awal hingga akhir, hanya berlangsung 2 menit 8 detik. Hanya dalam 2 menit 8 detik, tidak satu pun dari 100 Master level Siklon lawan jatuh ke tanah tanpa cedera serius. Hanya ada 6 remaja yang mengendarai Warcraft yang tersisa di seluruh medan perang. Longge yang berusia 9,5 tahun, Xiaoling yang berusia 9 tahun, Longdi yang berusia 11 tahun, Longdi yang berusia 10 tahun, Jinzi yang berusia 10 tahun, dan Jinzi yang berusia 9 tahun. Mawar tua. Saya menyatakan bahwa geng Longge Tiandi menang. Dengan dana geng sebesar 50 juta, geng pemula mengumumkan pembubarannya. Beberapa siswa yang menyaksikan pertarungan geng di pinggir lapangan masih panas ketika mengetahui bahwa Longge dan yang lainnya telah mengakhiri pertarungan, jadi mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke geng yang sedang berkelahi. Haha, kita menang, kata Jinzi lantang. Menang, haha, semua orang tertawa bersama. Bawakan kartunya, aku akan memberimu 50 juta dana geng, kata Guru Jingtian. Longge mengambil alih kartu itu, dan Guru Jingtian dengan cepat mentransfer uang itu ke kartu Longge. Terima kasih, Guru. Longge tersenyum. Sama-sama, kata Guru Jingtian, lalu terbang ke udara dan fokus pada permainan lainnya. Ayo pergi, ayo kembali dan merayakannya, Longge berkata sambil tersenyum, lalu terbang ke udara dengan menaiki binatang ajaib itu. Ya, Longdi dan yang lainnya mengikuti Longge dan terbang ke udara. Ingat, tiba-tiba terdengar suara dari samping ring. Longge berbalik dan melihat bahwa itu adalah pemimpin geng pemula, Duguruki. Kamu akan menerima lebih banyak tantangan, kata Duguruki. Aku berharap lawanku menjadi lebih kuat. Longge berkata sambil tersenyum, adapun kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat kami berkeringat. Haha, Longge dan yang lainnya terbang kembali ke asrama di tengah tawa, hanya menyisakan anggota geng pemula sendirian di samping ring. Di asrama Longge, haha, aku tidak menyangka kita akan menang semudah itu. Jinzi tertawa. Haha, 6 bulan lalu, aku bisa menantang Master Siklon tingkat 5. Sekarang para master ini memang bukan tandingan kita. Haha, Longge kuat, tapi aku dan kakakku masih sangat lemah. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan topan tingkat 1. Tidak masalah, berlatihlah perlahan. Longdi berkata sambil tersenyum, kami juga berlatih perlahan. Baiklah,
Kita akan menantang lawan yang lebih kuat lain kali, kata Long Di. Sepertinya aku tidak bisa menantang lagi, kata Xiaoling. Kenapa? Long Ge dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Karena besok adalah hari libur, kata Xiaoling. Long Ge dan yang lainnya melihat kartu kalender di dinding dan menemukan bahwa saat itu sudah tanggal 30 September. Aku tidak menyangka liburan akan datang secepat ini. Kami bahkan tidak terlalu menghargai kota langit ketika kami datang ke kota langit. Kami hanya berlatih, dan liburan akan segera tiba. Long Ge menghela nafas. Tidak apa-apa untuk berlibur. Kita bisa berlatih lagi. Aku ingin tahu di mana kita akan berlatih kali ini. Jin Zi bertanya. Kota neraka, kata Long Ge. Bukankah kita bermusuhan dengan Lian Jin? Bagaimana kita masih bisa pergi ke kota neraka? Tanya Rose ragu. Long Ge kemudian menceritakan kepada Rose dan yang lainnya kisah kedatangan pertama mereka di kota langit. Kalau begitu kita putuskan untuk pergi ke kota neraka. Long Di dan yang lainnya setuju. Tanggal 1 Oktober, hari pengalaman liburan sekolah telah tiba. City in the Sky, kota dengan 320.000 pelajar, berada di atas tingkat kondensasi udara dan di bawah tingkat siklon. Hari-hari liburan sangat meriah, begitu pula dengan Sky City. Tidak semua dari 320.000 siswa memilih untuk keluar dari akademi, beberapa siswa merasa lebih baik tinggal di kota langit untuk berlatih, jadi mereka tidak memilih untuk keluar. Beberapa siswa ingin menikmati waktu luang yang jarang terjadi dalam 3 bulan ini, sehingga mereka langsung pulang. Yang lain sibuk mencari uang. Lagi pula, belajar di Sky City menghabiskan banyak uang. Long Ge dan yang lainnya berbeda. Mereka punya cukup uang dan keinginan kuat untuk berkembang. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Selamat tinggal, guru. Long Ge dan yang lainnya melambaikan tangan mereka kepada guru yang mengantar mereka pergi, lalu menaiki Warcraft dan terbang menuju kota neraka setelah pertempuran terakhir di depan kota neraka. Setelah itu, semua orang tahu bahwa Long Ge tidak memiliki siapapun yang dapat mereka sentuh, kecuali kerajaan lain ingin memprovokasi perang antar negara. Dengan latar belakang ini, Long Ge dan yang lainnya bisa terbang ke kota neraka tanpa perlawanan. Setelah 6 jam penerbangan, Long Ge dan yang lainnya tiba di kota neraka yang sudah lama tidak mereka lihat. Haha, setelah 1 tahun, kita kembali ke kota neraka. Long Ge sedang menunggangi harimau suci gurun tingkat topan Xiao Sa, memandangi kota neraka yang sudah ada di depannya. Ya, terakhir kali kita hanya berlatih 10 hari. Berapa lama kita akan berlatih kali ini? Roar harimau suci gurun dan harimau besi di bawah Long Ge meraung gembira saat mereka melihat kampung halaman mereka yang telah lama hilang. Haha, Long Ge menepuk kepala Xiao Sha, lalu terbang bersama mereka ke pintu kota neraka. Setelah membayar biaya masuk, Long Ge dan yang lainnya memasuki kota. Jenderal Lida telah lama mendengar laporan dari para prajurit di tembok kota dan segera mengirimkan anak buahnya untuk menyambut mereka. Kami, Jenderal Lida, mengundang Anda ke rumah Jenderal. Seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan berjalan ke arah Long Ge dan yang lainnya dan mengundang mereka. Haha, bagus, Jin Zi berkata dengan gembira, aku sudah lama tidak bertemu tuannya. Jadi, Long Ge dan yang lainnya mengikuti kepala pelayan ke rumah umum Jenderal Lida. Haha, muridku yang baik, aku sangat merindukanmu. Jenderal Lida berkata kepada Jin Zi dan Mei Mei di gerbang rumah Jenderal. Tuan, Jin Zi dan Mei Mei bergegas maju dan memeluk Jenderal Lida. Apakah kamu datang ke kota neraka untuk berlatih lagi? Mengapa Long Ge juga ada di sini? Haha, Long Ge tersenyum dan menceritakan kisahnya bersama Lian Jin. Oh jadi begitu, lalu kamu bisa berlatih di kota neraka. Kota neraka memang sangat cocok untuk latihanmu. Jenderal Lida berkata, sebelum kamu berlatih, izinkan saya menjadi tuan rumahmu hari ini dan mentraktirmu, sebuah pesta. Hentikan. Oke, kata Long Ge dan yang lainnya. Kemudian, Jenderal Lida menyajikan hidangan istimewa kota neraka mereka, termasuk sup istimewa yang lezat, daging segar yang istimewa, dan ikan khas oasis. Melihat hidangan lezat ini, Long Ge dan yang lainnya makan dengan sangat gembira, mengobrol dan tertawa bersama Jenderal Lida sambil makan. Sambil berbicara, saya mulai minum, saya sangat tidak bahagia, sangat gembira. Jadi, pada hari itu, para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Saat jamuan makan bubar, Jin Zi dan Mei Mei terus mengobrol dengan Jenderal Lida, sementara Long Ge dan Long Di memandangi bintang-bintang di langit di rumah sang jenderal. Bintang-bintang di langit sangat terang, bersinar satu demi satu, bagaikan mata yang indah, membuat banyak orang melamun. Besok kita akan memasuki kota neraka untuk memulai pengalaman baru. Saya tidak tahu hal apa yang akan kita temui lagi. Tidak peduli apa yang terjadi, kita sangat kuat sekarang sehingga kita harus mampu mengatasinya. Kata Long Di. Setahun yang lalu,
Lagu naga kondensasi Ki tingkat 8 hampir tidak bisa mengalahkan monster siklon tingkat 1. Setahun kemudian, berapa tingkat binatang ajaib yang dapat dikalahkan oleh lagu naga kondensasi Ki tingkat keempat? Tidak peduli berapa level monster yang mereka kalahkan, Long Di dan yang lainnya sangat percaya diri pada Long Ge, dan Xiao Ling, yang memiliki keterampilan tertinggi, juga percaya pada dirinya sendiri 5 topan. Yah, semakin kuat musuh yang kita temui, semakin cepat kita maju. Saya harap kita tidak bertemu dengan Master Qi King. Jika kita bertemu dengan Master Qi King, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Semua orang terdiam beberapa saat. Memang benar, mereka tidak layak menjadi Tuan Raja Qi. Kamu tidak akan bertemu dengan Master Raja Qi, Jenderal Li Da tiba-tiba berkata sambil tersenyum dari belakang. Kenapa? Long Ge dan yang lainnya bertanya. Karena kita memiliki karavan di sini yang membawa beberapa monster hidup untuk dijual. Mereka milik pusat kota neraka. Mereka akan kembali besok. Jika kamu kembali bersama mereka, kamu tidak akan menemui bahaya apapun. Jenderal Li Katada. Begitukah? Karavan ini berani sekali, berani melintasi kota neraka. Tanya Jinzi. Haha, karena ada banyak master tingkat siklon di antara mereka, dan mereka sangat akrab dengan jalan kota neraka, jelas Jenderal Lida. Oh, Jenderal Lida ingin kita mengikuti karavan ke pusat kota neraka. Ya, dengan cara ini kamu kadang-kadang bisa berburu monster di kota neraka, dan kamu juga bisa pergi ke pusat kota neraka untuk menghargai kota neraka yang sebenarnya. Kenapa tidak? Jenderal Lida berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, kita akan mengikuti karavan besok, kata Long Ge sambil tersenyum. Yang lain juga mengangguk. Mereka juga merindukan pusat kota neraka. Harta karun langka apa yang ada di sana? Oke, sebaiknya kamu pergi melihat pusat kota neraka yang sebenarnya. Lagi pula aku pernah ke sana, jadi bagus. Jenderal Lida berkata sambil tersenyum. Baiklah, Tuan, ayo kita kembali berlatih dulu, dan kita akan berangkat besok pagi. Kata Jinzi dan Mei Mei. Oke, kalian anak-anak pekerja keras. Kata Jenderal Lida, lalu melihat Long Ge dan yang lainnya memasuki ruangan. Setelah Long Ge dan yang lainnya pergi, Jenderal Lida masuk ke ruangan lain di aula. Bukankah berbahaya membiarkan anak-anak ini pergi dengan karavan ini? Kata Jenderal Lida. Seharusnya tidak ada bahaya, karena ada anak-anak dari keluarga Wu di karavan itu, dan ada lebih dari selusin ahli tingkat siklon di karavan itu, jadi seharusnya tidak ada masalah, dari penguasa kota. Nah, setelah Anda berkata begitu, saya merasa lega. Saya harap mereka dapat berangkat dengan lancar besok dan mendapatkan perjalanan yang aman. Matahari pagi menyinari tembok kota neraka. Di luar gerbang kota ada karavan besar, dan mereka bersiap untuk berangkat ke pusat kota neraka. Karavan dan gerbong yang indah, serta ahli semangat juang yang terkendali, sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya dan kekuatan karavan ini. Namun, karavan cantik seperti itu hanya berisi master tingkat siklon. Bisakah mereka mencapai pusat kota neraka dengan aman? Long Ge dan yang lainnya sekarang berada di tengah karavan, dan mereka akan mengikuti karavan yang tampak cantik dan kuat ini ke pusat kota neraka. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kamu harus membeli beberapa barang khusus yang bagus untuk gurumu ketika kamu pergi ke kota neraka. Jenderal Lida mengucapkan selamat tinggal pada Jinzi dan Mei Mei. Sekarang kita melihat sesuatu yang bagus, kita pasti akan membelinya untuk tuannya. Kata Jinzi dan Mei Mei. Jenderal Lida, ayo berangkat. Long Ge berkata pada Jenderal Lida. Oke, Jenderal Lida melambai kepada Long Ge dan yang lainnya, lalu melihat Long Ge dan yang lainnya menaiki karavan. Ayo pergi, kata Long Ge, lalu memimpin anggota geng Long Yu Tiandi menuju karavan. Ada lebih dari 100 orang di karavan ini, termasuk 50 master siklon tingkat 5, 50 master tingkat kondensasi udara, dan 10 gerbong cantik. Adapun apa yang ada di dalam gerbong, atau apa yang ada di dalamnya siapa dia? Long Ge dan yang lainnya mengikuti karavan menaiki monster-monster, dan penguasa topan dari karavan juga menunggangi monster-monster untuk melindungi mereka. Kelompok itu berbaris menuju pusat kota neraka dengan cara yang begitu megah. Setelah meninggalkan kota neraka, ada gurun sejauh puluhan mil. Karena monster di karavan ini semuanya berada di atas tingkat kondensasi Qi, mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Setelah 1 jam, mereka melintasi gurun dan masuk ke dalam hutan. Aku ingat terakhir kali kita sampai sejauh ini, dan kita bahkan mengambil teratai es 10.000 tahun. Long Di berkata sambil tersenyum sambil menunggangi monster itu. Ya, saya juga berselisih dengan keluarga Lian di kota neraka. Bahayanya teratasi nanti. Long Ge menghela nafas, tetapi jika saya menghadapi situasi seperti itu lagi, saya masih harus menyinggung perasaannya. Ya, kalau tidak, kekuatan kita tidak akan meningkat begitu cepat. Jinzi berkata sambil tersenyum, ingat setahun yang lalu,
kita masih di level kondensasi Qi. Sekarang kita semua adalah master level kondensasi Qi. Haha, semua orang tertawa. Haha, tingkat kondensasi Qi hanya dapat dianggap sebagai tingkat terendah di kota neraka. Penjaga karavan di sebelah mereka berkata sambil tersenyum kepada mereka. Ya, kita masih harus mengandalkan perlindungan kakak laki-laki kita. Longge berkata sambil tersenyum. Dia tidak memberitahukan kekuatannya karena berbicara harus memikul lebih banyak tanggung jawab, jadi Longge tidak perlu mengatakannya kekuatannya sendiri. Kami pasti akan melakukannya. Bagaimanapun, Anda juga orang-orang yang dipercayakan oleh penguasa kota untuk melindungi kami. Kami akan melindungi Anda dengan baik. Terima kasih, saudaraku. Jinzi memimpin dengan mengucapkan terima kasih kepada penjaga. Setelah penjaga selesai berbicara, dia terus memeriksa seluruh karavan dengan penjaga lainnya. Namun, Longge menemukan sesuatu yang aneh. Ada kereta cantik yang dijaga oleh 10 penjaga tingkat siklon setiap saat, dan penjaga ini jelas-jelas adalah seorang master dari topan level 5 atau lebih tinggi. Hanya dengan melihat semangatnya, Longge menemukan bahwa itu lebih kuat dari topan level 5 yang telah dia kalahkan sebelumnya. Apa yang mereka lakukan untuk melindungi gerbong itu? Apakah ada orang atau benda penting di dalamnya? Longge bertanya dengan ragu, tapi keraguan itu hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya yang lain pergi ke neraka dengan karavan. Hanya sebuah kota. Di hutan, karavan menghadapi serangan diam-diam oleh monster tingkat siklon, tetapi monster tingkat siklon itu bukan tandingan para penjaga yang terlatih. Mereka dibasmi satu persatu oleh para penjaga, dan kemudian menjadi mangsa para penjaga. Monster-monster ini benar-benar bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berkultivasi ke tingkat topan. Melihat begitu banyak dari kita, mereka masih ingin menyerang secara diam-diam. Bukankah ini mencari kematian, dan kemudian mulai menguliti monster siklon? Iya, jangan anggap kami sebagai penjaga keluarga Wu, haha. Kata penjaga B di sebelahnya. Set, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Penjaga A mengingatkan penjaga B. Tapi kata-kata mereka sudah didengar oleh Longge dan yang lainnya. Penjaga keluarga Wu, mungkinkah keluarga Wu yang berada di pusat kota neraka? Longge dan yang lainnya berpikir dalam benak mereka. Namun mereka tidak berani bertanya karena itu rahasia orang lain. Kami tidak menemui monster apapun di sisa perjalanan. Setelah malam tiba, karavan berhenti dan berencana bermalam di hutan. Aku sudah berjalan 300 mil hari ini. Ayo istirahat dulu. Kita tidak akan berangkat sampai fajar besok. Teriak kapten penjaga karavan dengan keras. Meskipun perjalanan tidak melelahkan bagi semua orang, lebih mudah diserang oleh monster yang kuat pada malam hari. Demi keamanan, karavan memilih berkemah dan beristirahat. 300 mil sehari, aku ingin tahu kapan kita bisa sampai ke pusat kota neraka. Kata Jinzi dari samping. Tidak akan lama, sebulan lagi akan tiba. Butuh waktu sebulan untuk pergi ke kota neraka dan 1 bulan untuk kembali. Sepertinya kita masih bisa bermain di kota neraka selama sebulan lagi. Haha, kota neraka memang menyenangkan, tapi hanya jika kamu punya uang. Segala isinya sangat mahal. Berapa mahalnya? Tanya Ross. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Kata penjaga armor sambil tersenyum. Oh, kata Mawar. Setelah baju besi penjaga selesai berbicara, dia berjalan untuk menjaga lingkungan sekitar kamp. Perkemahannya sangat sederhana, yaitu Master Douki menggunakan Douki untuk mengubah hutan menjadi tanah datar, kemudian menggunakan Douki untuk memadatkan tanah di bawah tanah menjadi perkemahan. 9 gerbong tersebar di sekitar kamp, dan gerbong yang menjadi fokus perlindungan berada di tengah kamp. Kapten penjaga pertama-tama mengatur agar anak buahnya mendirikan tenda yang indah, dan kemudian membiarkan orang-orang di gerbong di tengah masuk ke dalam penghalang yang indah. Longge dan yang lainnya melihat dari kejauhan dan hanya melihat sosok punggung. Sosok punggung ini adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Siapa itu? Membutuhkan perlindungan penting seperti itu. Longge dan yang lainnya berpikir dalam hati mereka. Siapa yang peduli siapa dia? Sebaiknya kita bisa mencapai pusat kota neraka dengan selamat, kata Jinzi. Ya, Longge mengangguk, lalu mendirikan tenda bersama Long Di dan yang lainnya. Setelah mendirikan tenda, anggota geng Long Yutiandi mulai mengobrol di dalam tenda. Dengan karavan ini, kita tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Pengalaman ini sangat mudah. Haha, ini juga semacam latihan bagi kita. Bertarung memang bisa meningkatkan kekuatan seseorang, tapi jika tidak bertarung, seseorang juga bisa meningkatkan kekuatan mentalnya melalui lamunan. Bukankah kita perlu meningkatkan kekuatan mental kita sekarang? Dikatakan. Yah, kami mendapat bantuan pil spiritual es dan api, dan keterampilan kami sudah cukup. Sekarang kami bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mental kami. Ketika kekuatan mental kami meningkat, keterampilan kami secara alami akan meningkat. Baiklah, kalau begitu ayo mulai berlatih. Kata Long Di. Alhasil,
Para anggota geng Long Yu Tiandi mulai berlatih dengan serius. 200.